Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Maulana dengan NIM 2362500058, program studi Informatika B, UIN Gatot Kalamah Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman, yaitu create a Python program that prints a list of integers divisible by 3. Program will ask user to input both upper limit and lower limit. Afterwards, program will generate a list of all integers within a specific range from lower limit to upper limit, and will determine which one are divisible by 3, which one are not. If users try to input lower limit greater or equal than upper limit, program will repeat to ask another limit until lower limit is less than upper limit. And then your code must have at least one function, one for iteration, one while iteration, and one conditional statement. Maka berdasarkan tugas dan persyaratan di atas, pertama-tama kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi def, di mana saya akan memberi nama fungsi tersebut yaitu ask. Nah, fungsi ask ini nantinya akan saya gunakan untuk melakukan perintah input agar pengguna memasukkan nilai lower limit dan upper limit. Pertama-tama saya akan membuat sebuah variabel yaitu ask lower dengan gaya input is enter lower limit. Kemudian yang kedua yaitu ask lower upper integer input is enter the limit. Nah, kemudian saya ingin agar nantinya setelah user memasukkan kedua input tersebut, kedua nilai tadi akan dikembalikan ke fungsi ask. Caranya, saya hanya perlu menggunakan return ask lower, ask upper, sehingga nantinya parameter dari fungsi ask akan sama dengan nilai ask lower dan ask upper. Selanjutnya saya akan membuat variabel baru, yaitu lower upper sama dengan fungsi ask. Nah, sehingga lower dan upper sama dengan ask, sehingga nantinya nilai dari lower dan upper itu sama dengan nilai dari dalam parameter fungsi ask. Nah, selain itu juga variabel lower dan upper ini akan memanggil fungsi ask itu sendiri, sehingga saat dijalankan nanti karena fungsi ask itu dipanggil, maka pertama-tama user akan diminta untuk memasukkan lower lower limit terlebih dahulu. Kemudian setelahnya, maaf, pertama-tama user diminta untuk memasukkan lower limit terlebih dahulu, kemudian upper limit. Nah, setelah kita membuat program input, selanjutnya kita ingin memvalidasi nilai dari atau angka yang dimasukkan oleh user. Jika angka yang dimasukkan oleh user pada lower limit itu lebih besar atau sama dengan nilai pada upper limit, maka kita ingin agar program melakukan perulangan agar menanyakan kembali user untuk memasukkan nilai yang valid. Nah, untuk itu kita akan menggunakan while iteration. While lower lebih dari sama dengan upper. Sehingga nantinya jika nilai dari lower itu lebih besar atau sama dengan nilai pada upper, maka kondisi dari while akan terpenuhi, sehingga nilainya akan menjadi true. Nah, karena nilainya menjadi true, kita ingin pertama-tama program melakukan print out, yaitu print lower limit must be less than upper limit. Please try again. Nah,
Setelahnya kita ingin agar setelah melakukan printout, program kembali menanyai user untuk memasukkan input yang valid. Caranya kita hanya perlu mengulangi kode, menulis kembali kode yang ada di atas perulangan while, yaitu lower after sebelum ask. Nah, sehingga saat kode dijalankan, semisal saya memasukkan angka pada lower limit itu lebih besar daripada upper limit 30 dan 20. Nah, karena lower 30 dan upper 20, sehingga kondisi while menjadi terpenuhi karena 30 itu lebih dari 20, sehingga pertama-tama program akan melakukan printout lower limit must be less than upper limit, kemudian kembali memanggil fungsi ask agar menanyai user kembali untuk memasukkan input yang valid. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan validasi, kita ingin jika user memasukkan input yang valid, kita akan mengklasifikasikan angka pada yang dimasukkan oleh user, apakah angka tersebut dapat dibagi 3 atau tidak. Nah, caranya kita akan menggunakan perulangan for, yaitu for in range lower up. Nah, sehingga nantinya fungsi for ini akan melakukan iterasi dalam jarak atau dalam nilai lower hingga upper. Nah, lower di sini akan menjadi nilai start dan upper akan menjadi nilai stop. Dalam iterasi yang akan terhitung itu hanya angka lower atau angka start dan angka sebelum angka stop. Sehingga jika user memasukkan semisal angka 3 dan 7, maka yang akan melalui proses iterasi itu hanya angka 3, 4, 5, 6. Karena angka 7 merupakan nilai stop pada iterasi. Nah, kita ingin agar angka 7 pun dapat melalui proses iterasi. Sehingga caranya kita hanya perlu menambahkan plus 1 pada nilai upper. Sehingga berapapun nilai yang dimasukkan oleh user nantinya, pada saat nilai tersebut masuk pada perulangan for, maka nilai tersebut akan ditambah 1. Sehingga yang tadinya hanya terjadi iterasi sampai angka 6, kini iterasi tersebut akan mencapai angka 7, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah melakukan proses iterasi, kita ingin mengetahui angka mana sajakah yang dapat dibagi 3 dan mana angka yang tidak dapat dibagi 3. Caranya, kita hanya perlu menggunakan conditional statement, yaitu if i modulo 3 sama dengan 0, maka nilai dari if akan terpenuhi, sehingga program akan melakukan print nilai dari i, kemudian divisible by 3. Bagaimana kode atau program ini bekerja? Caranya, pertama-tama, nilai yang angka atau nilai pertama yang maksudnya nilai pertama pada iterasi, yaitu misal 3, akan eh, akan melalui proses operasi modulus terlebih dahulu atau modulasi. Jika 3 modulo 3 sama dengan 0, maka kondisi dari if akan terpenuhi sehingga nilainya menjadi true. Karena true, program akan melakukan print in divisible by 3. Nah, kemudian bagaimana jika angka tersebut saat melalui proses operasi modulasi itu hasilnya tidak sama dengan 0? Maka kita akan membuat conditional statement yang lain, yaitu else. Gimana?
angka berapapun itu yang jika melalui proses modulasi hasilnya tidak sama dengan nol, maka program akan langsung menuju ke else. Di else, pertama-tama program akan melakukan print out, yaitu nilai dari i, kemudian is not divisible by 3. Sehingga pada angka selanjutnya, yaitu 4, karena 4 modulo 3 tidak sama dengan nol, maka kondisi else program akan melakukan print out i is not divisible by 3. Kemudian nilai lower pada iterasi menjadi 5. Nah, karena 5 modulo 3 juga tidak sama dengan nol, maka kondisi else terpenuhi lagi. Sehingga program akan melakukan print out i is not 5 is not divisible by 3. Kemudian selanjutnya yaitu angka 6. Nah, karena angka 6 modulo 3 itu hasilnya sama dengan nol, maka program akan melakukan print out nilai dari i yaitu 6 divisible by 3. Kemudian program akan kembali melakukan iterasi. Ini nilai dari i menjadi 7. Nah, 7 modulasi 3 itu tidak sama dengan nol, sehingga kondisi else menjadi terpenuhi dan program akan melakukan print out nilai dari i yaitu 7 is not divisible by 3. Nah, yang terakhir kita akan melihat apakah program ini dapat berjalan secara semestinya. Nah, please enter the lower limit. Pertama-tama program akan memanggil fungsi ask terlebih dahulu. Kemudian saya akan masukkan 30, 20. Karena 30 itu karena 30 itu lebih besar dari 20 sehingga kondisi while terpenuhi dan program kembali menanyai user. Nah, semisal saya memasukkan 20 dan 20. Pada saat ini kondisi while kembali terpenuhi lagi karena nilai dari lower limit itu sama dengan nilai pada upper limit. Nah, namun jika saya masukkan angka yang valid yaitu 3 dan 7, karena 3 itu tidak lebih dari sama dengan 7, maka program akan melakukan pada jarak lower dan upper, di mana pertama-tama 3, karena 3 modulo 3 sama dengan 0, maka 3 divisible by 3. Kemudian melakukan iterasi lagi, yaitu 4, karena 4 modulo 3 tidak sama dengan 0, maka kondisi else menjadi terpenuhi, sehingga program melakukan print out i divisible by 3. Program akan terus berulang sampai iterasi mencapai eh, mencapai batasnya. Baik, itu dia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.